Martial Pick Bab 646 Provokasi. Sama seperti yang Kai berspekulasi, karena orang-orang benteng Dewa Iblis telah disegel di dalam dunia kecil misterius selama bertahun-tahun, batu kristal sudah langka bagi mereka. Meskipun energi dunia di sini tidak tipis, hanya dengan bantuan batu kristal selama budidaya kekuatan orang-orang ras iblis di sini bisa dengan cepat meningkat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, benteng Dewa Iblis memiliki lebih sedikit dan lebih sedikit batu kristal dan sekarang hampir tidak ada yang tersisa. Beberapa lusin batu kristal dari Lirong yang Guaner berikan kepada Yang Kai adalah yang telah dia lestarikan selama bertahun-tahun. Jadi ketika dia mendengar bahwa Yang Kai telah memperoleh begitu banyak batu kristal, Pan Lang pasti tergoda. Seorang pembudidaya ras manusia sepele, hak apa yang dia miliki untuk memiliki begitu banyak batu kristal? Apa yang Tuan Muda ingin lakukan? Pria ras iblis tiba-tiba menyadari bahwa situasinya semakin memburuk. Tuan Muda Pan Lang, kamu tidak boleh memiliki ide yang tidak baik. Senior Li sangat perhatian terhadap pembudidaya ras manusia ini dan secara eksplisit memerintahkan agar tidak ada yang bertindak melawannya. Siapa bilang aku ingin menggertaknya? Pan Lang dengan dingin mendengus, siapa di sini yang melihatku menggertaknya? Pembudidaya ras iblis dengan gugup menggaruk kepalanya dan memikirkannya, sepertinya masih ragu-ragu. Pan Lang sekali lagi melirik ke arah kamar batu dengan dingin ketika seringai jahat merayap ke wajahnya. Di dalam ruang batu, Yang Kai menunggu Guaner mengarahkan pelayan untuk meletakkan makanan sebelum dia tanpa ragu duduk dan mulai makan. Guaner meludah dengan jijik saat dia menatapnya dengan ekspresi marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa, sejak 2 bulan yang lalu, Senior Li tampaknya menjadi begitu penuh perhatian terhadap pembudidaya ras manusia ini. Perawatan yang ia terima sekarang cukup membuat orang lain marah karena iri. Namun, setiap kali dia bertanya kepada Senior Li, yang terakhir hanya akan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu seharusnya tersedak dan mati. Guaner menjilat bibir merahnya dan meludah. Yang Kai sebagai tanggapan hanya melambai padanya, kamu harus datang makan bersama denganku, ada begitu banyak di sini aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Siapa yang mau makan bersamamu? Gumam Guaner pahit sebelum berbalik dan dengan tegas berjalan menuju pintu, namun, meskipun dia berusaha menyembunyikannya, Yang Kai masih mendengar suara menelannya dan tidak bisa menahan tawa. Menilai dari sikap Guaner terhadapnya akhir-akhir ini, ia bisa mengatakan bahwa makanan yang dikirimnya adalah hal-hal baik. Yang Kai juga jelas merasa bahwa setelah makan hidangan ini fisiknya telah mengalami beberapa perubahan halus dan perlahan-lahan tumbuh semakin kuat. Segera, Yang Kai menghabiskan segala yang dikirim kepadanya dan para pelayan yang menemani Guaner membersihkan semuanya dan pergi. Yang Kai berbaring dengan malas dan beristirahat sebentar penuh energi, sebelum terjun kembali ke dunia alkimia. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, sementara Yang Kai masih terbenam dalam alkimia, ekspresinya tiba-tiba berubah dan telinganya meninggi. Dia mendengar langkah kaki ringan di luar dan juga suara beberapa orang yang bernapas ketika orang itu mendekati kamarnya. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah termenung. Sudah beberapa bulan sejak dia datang ke sini dan meskipun banyak pembudidaya ras iblis memandang rendah dirinya, tidak ada yang berani membuat masalah, jadi mengapa seseorang tiba-tiba mencoba untuk mengaduk sesuatu sekarang? Dan ada banyak dari mereka pada saat itu, 7 total, semuanya adalah batas Immortal Ascension sementara yang tampaknya adalah pemimpin mereka sebenarnya adalah Master Puncak Immortal Ascension. Melihat semua ini, ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik, terus menyuntikkan truki ke dalam tungku pil di depannya untuk menyaring ramuan roh di dalamnya. Dengan keras pintu batu itu tiba-tiba ditendang terbuka dan 7 orang segera masuk. Setelah mereka masuk, mereka dengan cepat menutup pintu batu. Yang Kai mendongak dan melirik seorang pria muda dengan hidung tajam yang berdiri di depan kelompok itu dan terkekeh ke arahnya. Ekspresinya menghina, dan seperti kebanyakan orang-orang benteng Dewa Iblis, jelas membencinya. Yang Kai tentu saja tidak memperhatikan sikapnya dan hanya menggelengkan kepalanya ringan. Hei, Pan Lang, anak manusia ini cukup menarik, dia tampaknya tidak takut pada kita sama sekali. Salah satu pembudidaya ras iblis mendengus agak terkejut. Hehe, dia pikir Senior Li akan melindunginya, jadi tentu saja tidak perlu takut pada kita. Pan Lang mencibir dan berkata, sambil berjalan menuju Yang Kai. Ketika dia tiba di depan Yang Kai, Pan Lang membungkuk sedikit dan mencibir tepat di wajahnya. Namun Yang Kai tetap tidak tergerak, masih berkonsentrasi pada menyuntikkan trukinya ke tungku pil di depannya.
Pengabaian yang terang-terangan ini membuat Pan Lang agak jengkel sehingga ia mengulurkan tangannya dan menamparnya ke tungku pil, secara tak sengaja menuangkan trukinya ke dalamnya langsung mengubah ramuan herbal menjadi arang. Manusia, kau punya keberanian, aku akan memberimu itu. Mulut Pan Lang meringkuk menjadi senyum provokatif. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, tetapi jangan buang-buang ramuanku. Yang Kai menghela nafas ringan sebelum mengalihkan pandangan acuh tak acuh ke arahnya. Rempah-rempah di sini milik benteng Dewa Iblisku, mereka bukan milikmu, balas Pan Lang. Alis Yang Kai berkerut, sedikit gangguan muncul di matanya. Pemuda iblis ini jelas datang ke sini untuk sengaja membuat masalah sehingga Yang Kai tidak memiliki kesabaran untuk berurusan dengannya, bergumam dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan? Tidak ada. Aku baru saja mendengar bahwa kamu adalah seorang alkemis, kan? Pan Lang berdiri dan melihat sekeliling. Setelah melihat beberapa botol batu giok di dekatnya, dia tidak bisa menahan senyum. Apakah ini pil yang kamu sempurnakan? Semua pil yang Kai telah disaring telah ditempatkan di botol giok ini. Dia tidak mengambil apapun untuk dirinya sendiri, lagi pula, semua bahan disediakan oleh benteng Dewa Iblis sehingga dia bisa meningkatkan teknik alkimia sudah cukup kompensasi untuknya. Yang Kai tidak keberatan menyerahkan semua pil ini kepada Li Rong jika dia membutuhkannya. Selain itu, semua ini adalah pil peringkat bumi atau peringkat surga sehingga mereka tidak terlalu berharga. Tapi tanpa diduga, Pan Lang tampak cukup tertarik pada mereka. Salah satu orang ras iblis di belakangnya bergegas, membuka salah satu botol batu giok, dan mengendusnya. Ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Tidak buruk, pil peringkat surga ini masih ada gunanya bagi kita. Pan Lang mengangguk dengan arogan dan melambaikan tangannya, ambil semuanya. Para pengikutnya sangat gembira ketika mereka mendengar ini dan mereka dengan cepat mulai mengumpulkan botol-botol batu giok. Hal-hal ini untuk Senior Li, jika kamu mengambilnya sekarang, bagaimana aku harus menjelaskannya? Yang Kai mengerutkan kening. Mengapa aku harus peduli bagaimana kamu menjelaskan? Apakah kamu mengatakan kamu gagal menyempurnakan sesuatu yang berguna dan membuangnya? Buat alasan saja, Pan Lang mencibir, oh aku tidak hanya ingin pil-pil ini, tetapi aku juga akan mengambil setengah dari segalanya. Kamu baik-baik saja kan? Kamu lebih baik mematuhi atau yang lain, hehe. Nada mengancam yang kuat tampak jelas dalam nadanya. Jika hal semacam ini menarik perhatian Senior Li, bukankah kamu akan berada dalam banyak masalah? Yang Kai tersenyum ringan. Jika kamu berani berbicara sepatah kata pun tentang ini, aku akan mengajarimu arti mati tanpa penguburan. Pan Lang dengan dingin mendengus. Melihat Yang Kai tetap diam, dia pikir dia takut padanya dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Manusia, aku juga mendengar bahwa Senior Li memberi kamu banyak batu kristal, serahkan sekarang jika kamu tidak ingin menderita. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya ke arah Yang Kai seolah itu wajar saja. Yang Kai mengangguk dengan lembut, perlahan berdiri, dan berkata, aku mengerti kamu benar-benar di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Bagaimana dengan itu? Pan Lang mencibir, sebagai manusia rendahan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menikmati perawatan ini? Aku Pan Lang, pilar masa depan benteng Dewa Iblis, hanya aku yang bisa menikmati kemewahan seperti itu. Hanya dengan kekuatan menyedihkanmu. Yang Kai menggelengkan kepalanya sebelum membuat gerakan seperti mematahkan lehernya. Baiklah, aku belum banyak berolahraga beberapa bulan terakhir ini dan jarang ada orang yang langsung menawarkan diri. Aku tidak bisa mengecewakan niat baik kamu sekarang, bukan? Pan Lang menatap Yang Kai dengan tatapan kaget dan butuh beberapa saat untuk bereaksi. Apakah kamu ingin bertarung dengan kami? Yang Kai mengangguk. Semua orang ras iblis tampaknya telah mendengar lelucon lucu dan tertawa terbahak-bahak. Pan Lang bahkan tertawa lebih keras dan menunjuk Yang Kai sambil memanggil para pengikutnya, apakah kalian mendengar itu? Dia sebenarnya ingin bertarung dengan kita. Manusia rendahan sebenarnya ingin bertarung melawan klan iblis kuno kita yang mulia. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana seseorang yang begitu bodoh berhasil hidup sampai sekarang. Biarkan aku mengajarinya pelajaran. Di belakang Pan Lang, seorang pembudidaya ras iblis kekar berjalan keluar dan menyeringai sengit. Orang-orang dari ras manusia selalu gila dan tidak mampu mengenali situasi mereka sendiri. Ya, bagus, pastikan ini pelajaran yang tidak pernah ia lupakan. Pan Lang mencibir, suaranya dingin. Meskipun sikap Senior Li terhadap Yang Kai cukup murah hati, dia masih manusia biasa.
Banyak alkemis ras manusia yang telah berada di sini sebelumnya telah diajari pelajaran keras oleh mereka dan Senior Lee tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Selama mereka tidak membunuhnya itu akan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi, kali ini 7 pembudidaya ras iblis ini tanpa rasa takut berpikir bahwa Yang Kai sama dengan semua alkemis ras manusia sebelumnya. Pembudidaya ras iblis kekar menunjuk ke Yang Kai sebelum memberi isyarat dengan jarinya dan mencibir, "Aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Maka kamu tidak akan bisa membuat balasan sama sekali." Yang Kai mencibir. Begitu kata-katanya jatuh, ruang batu bergetar hebat dan sebelum ada yang bisa melihat apa yang terjadi, pembudidaya ras iblis yang kekar dikirim terbang, dengan cepat membanting ke dinding batu beberapa puluh meter jauhnya, menciptakan kawah di dalamnya dari mana sejumlah retakan besar memanjang saat retakan muncul. Kekuatan hantaman yang disebabkan ketika pembudidaya ras iblis ini menabrak dinding menyebabkan dia terpental keras dan jatuh ke tanah, berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Mata Pan Lang dan orang-orang ras iblis lainnya menyusut, senyum mereka semua menjadi kaku. Berbalik mereka semua mulai menatap Yang Kai dengan ekspresi yang sedikit serius. Pukulan yang tidak hanya cepat tetapi juga kuat, hampir setara dengan apa yang bisa dilakukan para pembudidaya ras iblis mereka. "Sepertinya kamu memiliki sedikit keterampilan," gumam Pan Lang agak terkejut memandang Yang Kai tidak sedikit pun khawatir tentang temannya yang jatuh. "Tidak heran kamu berani bertindak begitu gila." "Ya, bagus." Yang lain juga mengangguk. Yang Kai mengerutkan kening saat dia menatap ke arah pembudidaya ras iblis yang baru saja dia kirim terbang. Dia cukup jelas tentang berapa banyak kekuatan yang baru saja dia gunakan dan berpikir bahwa pembudidaya ras iblis kekar ini akan langsung pingsan, tetapi Yang Kai menemukan bahwa ini bukan masalahnya. Pembudidaya ras iblis yang baru saja dipukuli batuk beberapa kali sebelum terhuyung berdiri dan meskipun jelas dia kesakitan, emosinya yang dominan sekarang tampaknya adalah kemarahan. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Pan Lang. Pembudidaya ras iblis menelusuri area yang dia pukul beberapa kali dan dengan cepat berkata, "Beberapa tulang rusuk patah tapi tidak ada yang serius." "Jika tidak ada yang serius maka lanjutkan, beri dia pelajaran berdarah, jangan biarkan dia memandang rendah kita." Pan Lang mendengus. "Itu rencanaku." Pembudidaya ras iblis menjawab ketika sosoknya yang kekar tiba-tiba melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa langsung menutup jarak antara dia dan Yang Kai. Saat lawannya mendekat, Yang Kai jelas melihat bahwa sejumlah garis gelap tiba-tiba muncul di wajahnya, membuatnya tampak lebih ganas. Garis-garis ini sangat aneh dan muncul seperti ular, memanjat wajahnya. Dengan munculnya tato hitam ini, momentum pembudidaya ras iblis ini berubah secara dramatis dan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Bersambung.